Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 240. Berjumpa kembali. Hana tidak mampu menahan tangisnya saat bertemu dengan Siti. Ia tidak menduga bahwa sesudah sangat lama menjadi rumah tangganya itu, muka tabir rahasia pembunuhan papanya. Jika Siti tidak bersuara dan beritahu rahasia penting ini, mungkin kematian sang papa tidak pernah terungkap. Hana, Mbak sangat rindu kamu. Wajah itu menangis memeluk anak dari majikannya. Saat bekerja di rumah Amriadi, usianya baru 23 tahun, sedangkan Hana berusia 7 tahun. Karena itu, Hana manggilnya Mbak Siti. Hana nggak nyangka kalau bisa ketemu sama Mbak. Setelah papa meninggal, Hana ngekos dekat sekolah. Hana nggak sanggup di rumah karena nggak punya waktu belajar. Semua pekerjaan rumah Hana yang harus kerjakan. Belum lagi jarak dari sekolah dan rumah yang jauh. Sedangkan Hana tak diperbolehkan bawa kendaraan dan tidak diberi uang ongkos. Pada akhirnya, Hana milih untuk ngekos. Hana menangis saat mengadukan apa yang dilakukan Susi kepadanya. Sejujurnya, ia lebih suka bila sang papa menikah dengan Siti yang sudah sangat jelas menyayanginya. Apalagi satu wanita itu janda tanpa anak. Namun ternyata Amdadi sudah memiliki pilihan sendiri dan lebih menyukai janda anak satu, yaitu Susi. Siti menangis dan memeluk Hana semakin erat. Waktu itu Mbak katakan kepada Susi kalau Mbak bersedia bekerja tanpa digaji, karena Mbak tidak ingin meninggalkan Hana di sana. Mbak takut mereka melakukan hal yang sama seperti dilakukan kepada Papa. Namun dia tetap tidak mau menerima tawaran dari Mbak. Dia mengatakan gak mau menunggu uang makan Mbak setiap hari. Setelah pergi dari rumah, Mbak masih terus mengintip dan memantau. Mbak juga mencari berbagai informasi tentang Hana dari pemilik toko dekat rumah. Begitu mendapat informasi bahwa Hana tidak tinggal di rumah itu dan lebih memilih ngekos, Mbak merasa lebih tenang dan memutuskan kembali ke desa. Di sana sudah ada calon suami yang menunggu. Siti menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Keputusan Hana untuk meninggalkan rumah yang membuat wanita itu menjadi tenang. Kedua wanita itu menangis haru dan saling melepaskan rindu. Pertemuan seperti ini tidak pernah terbayangkan oleh kedua wanita itu, dengan mereka yang sudah putus kontak sejak beberapa tahun yang silam. Sekarang, Mbak sibuk apa? Hana bertanya setelah puas menangis. Ia mengusap air mata yang masih terus menetes. Sekarang, Mbaknya sibuk mengurus sawah di kampung. Dan kebetulan, Mbak sudah punya anak. Siti tersenyum menang putranya saat ini sedang bermain mobilan. Hana tersenyum menang anak laki-laki yang berwajah tampan dengan tubuh berisi dan pipi bulat. Anak laki-laki itu begitu sangat menggemaskan. Hai, sapanya. Sayang, ayo kenalan dulu sama Kak Hana. Siti mengangkat tangan kecil putranya dan mengusap helai rambut kasar anak tersebut. Anak laki-laki tersenyum dan menjulurkan tangannya. Perkenalkan, aku Andriko. Kakak bisa panggil aku Riko atau Andri. Usiaku 5 tahun dan sudah bersekolah. Anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya. Hana gemas melihat sikap anak laki-laki tersebut. Ia kemudian mencubit pipi bulat si anak. Aku Hana. Kakak cantik sekali, puji anak laki-laki itu. Andriko memang sangat cerdas. Di usianya masih 5 tahun, ia sudah lancar membaca dan pintar berhitung, tambah dan kurang. Kemampuannya menghafal surat-surat pendek juga sangat luar biasa. Mendengar pujian dari anak laki-laki itu, Mbak Hana tertawa. Jika papanya mau menikah dengan Siti, pasti Hana memiliki adik sekarang. Ada rasa sedih dan sesak di dadanya saat memutar waktu ke belakang. Dengan cepat ia mengusap air matanya. Apa mau tinggal di sini? Hana mengusap kepala laki-laki tersebut. Ia senang melihat Enrico yang begitu sangat cerdas. Siti menggelengkan kepalanya. Mbak punya suami. Karena untuk menyelesaikan masalah ini, dia memberikan izin untuk Mbak berada di Jakarta. Jujur saja, Mbak selalu dihantui rasa bersalah. Setiap malam, Mbak selalu melihat Bapak. Siti menangis.
Dengan cepat wanita itu memberitahu tentang kondisinya. Hana menangis terisak saat mendengar ucapan Siti. Mbak selalu merasa kalau dia minta bantuan, namun baru sekarang semuanya bisa terungkap. Awalnya Mbak melihat berita Susi dan Berliana ditangkap polisi karena kasus penjualan rumah Hana. Mbak menceritakan semuanya kepada si Mas. Mbak juga memperlihatkan rekaman video. Bersyukur ponsel itu tidak pernah rusak, meskipun sudah tidak dipakai. Namun tetap saja Mbak masih menyimpannya. Mbak juga mengirimkan video ke ponsel yang sekarang Mbak simpan untuk berjaga-jaga. Awal Mbak ke Jakarta, diantarkan si Mas. Setelah jelas semuanya, dia kembali ke desa untuk urus sawah dan memberi makan ternak. Siti mengusap air matanya. Ia bersyukur memiliki suami yang baik dan pengertian. Suaminya juga tahu bahwa Siti selalu dihantui rasa bersalah, hingga ia mengantarkan Siti ke Jakarta dan mencari alamat kantor pengacara Effendi. Terima kasih ya Mbak Hana. Hana benar-benar berterima kasih. Sekarang Mbak sudah tenang, dan setelah kasus ini selesai, Mbak akan kembali ke desa bantuin si Mas. Hana juga sekarang sudah sangat bahagia memiliki keluarga yang benar-benar menyayangi Hana, dan ini membuat Mbak bahagia, Siti berkata dengan tulus. Hana tersenyum dan kemudian memeluk wanita tersebut. Mereka memang tidak ditanya untuk menjadi satu keluarga, karena papanya yang milih Susi daripada Siti. Maaf ya Mbak, Hana tidak bisa bawa anak-anak ke sini. Jadi sebagai gantinya, Mbak datang ke rumah Hana. Sekalian perkenalkan dengan Mama, Papa, serta anak-anak Hana. Hana tersenyum. Anak Hana sudah berapa? Tanya Siti. 2 Mbak, umurnya 2 bulan. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Hana sangat bersemangat saat menceritakan buah hatinya. Ya Allah, anak-anak kembar. Kalau gitu, Mbak mau. Pengen kenalan dengan mereka. Ya sudah, kita langsung ke rumah Mama mertua Hana ya. Hana menggenggam tangan Siti erat. Rasa rindu masih belum hilang. Begitu banyak cerita yang ingin disampaikannya. David yang duduk di sofa hanya diam dan mendengar istrinya bercerita, perlu tidak mengganggu sedikit pun. Walau bagaimanapun, Hana butuh ruang untuk saling bercerita dengan bebas. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.